Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas isu-isu terkait digital banking dan financial technology di Indonesia. Khusus untuk kali ini kita akan membahas perkembangan digital banking dan financial technology di Indonesia sebagai review untuk memberikan gambaran bagaimana dinamikanya terjadi di Indonesia. Baik, kita mulai dengan memahami lebih dalam terkait fintech landscape di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, eh, yang berkembang saat ini ketika kita berbicara fintech, ketika berbicara pinjaman online, otomatis masyarakat menganggap pinjaman online itu hanya sebatas pinjaman-pinjaman online ilegal. Padahal dalam landscape-nya fintech itu sangat luas sekali, mencakup banyak hal. Di antaranya yang pertama dalam bidang pembayaran atau lalu lintas pembayaran, di mana kita bisa melihat ada eh, pada aspek payment. Payment di sini banyak sekali dompet-dompet digital yang berkembang di Indonesia seperti ada Dana, GoPay, Flip, Oppo, Link Aja dan seterusnya, ShopeePay dan lain sebagainya. Di mana fintech jenis fintech dalam konteks mobile payment ini beraktivitas dalam sektor pembayaran. Kemudian di sektor pembayaran sendiri tidak hanya terkait pembayaran dalam konteks customer to customer, tapi juga dalam bidang payment eh, berkembang juga industri fintech yang memfasilitasi interaksi antara bisnis to bisnis. Jadi memberikan pelayanan-pelayanan berbasis teknologi dalam bidang pembayaran, tapi memang khusus untuk bisnis to bisnis. Seperti contohnya, misal kita bisa lihat ada uh, Doku, kemudian ada Duitku dan lain sebagainya. Ada juga Sendit dan seterusnya. Kemudian eh, landscape fintech yang lain yang juga mendominasi yaitu adalah landscape fintech dalam bidang lending, loans, dan juga kredit. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Eh, ada banyak jenis pinjaman berbasis fintech yang berkembang di Indonesia. Yang pertama kita bisa melihat di sini ada, dan konteksnya adalah bisnis loan. Bisnis loan contohnya misalkan aku laku, cicil dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang konteksnya customer loans. Jadi ini memang lembaga-lembaga fintech ini memberikan pinjaman secara langsung kepada masyarakat maupun secara kepada bisnis yang membutuhkan pinjaman. Kemudian juga ada educational loans. Kemudian dalam konteks model fintech yang baru, kita bisa melihat ada dua kategori di sini, yaitu equity crowdfunding dan peer to peer. Di mana equity crowdfunding menggunakan model bisnis yaitu menghubungkan antara kedua belah pihak secara langsung, yaitu pihak yang surplus, kemudian itu langsung bisa bertemu dengan pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk crowdfunding, dalam model crowdfunding, atau juga dalam model peer to peer lending atau pinjaman ya, di mana lender dan borrower itu bisa bertemu langsung dengan fasilitas dari financial technology. Di sini kita bisa cukup familiar dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanannya seperti Alami, Amarta, kemudian ada Investri dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks lending, loan dan kredit juga kita bisa melihat ada kategori lain yaitu BNPL atau Buy Now Pay Later. Nah, di mana Buy Now Pay Later di sini konteksnya adalah kredit memberikan talangan. Jadi memberikan talangan pembayaran, kemudian si customer akan membayar di masa yang akan datang. Nah, ini salah satu bagian dari ekosistem dari landscape fintech khususnya dalam sektor lending, loans, dan kredit. Kemudian
eh, dalam bidang lainnya, dalam bidang-bidang lain juga berkembang industri fintech. Misalkan contohnya dalam bidang accounting dan administration. Jadi dalam proses pencatatan, dalam proses accounting, mulai banyak berkembang uh, model-model fintech baru yang itu mempermudah industri, mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangannya. Kemudian juga landscape yang lain yaitu berbasis investment tools, yaitu merupakan platform yang membantu masyarakat dalam berinvestasi. Contohnya misalkan ada Bibit, ada Bareksa, ada Ajaib, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis lain dari landscape fintech seperti misalkan dalam konteks asuransi, dalam konteks uh, kedaruratan backup. Nah, di sini juga mulai muncul beberapa jenis insurtech. Kemudian juga ada jenis fintech yang fokus dalam uh, pergajian, kemudian juga ada fokus dalam blockchain, ada juga yang mulai berkembang yaitu open banking, kemudian uh, ada juga yang spesifik membandingkan antara produk-produk finansial, kemudian juga ada yang fokus dalam post solution. Nah, itu merupakan gambaran dari ekosistem landscape fintech di Indonesia. Fintech sendiri cukup berkembang khususnya di bidang keuangan syariah. Fintech syariah juga mulai berkembang di Indonesia sehingga fintech syariah ini menjadi salah satu bagian dari landscape keuangan syariah. Nah, kita mungkin bisa pahami lebih lanjut apa itu peran fintech. Apa itu fintech? Kenapa fintech ini menjadi suatu model bisnis yang baru? Nah, sebagaimana landscape tadi, kalau kita peringkas landscape tadi sebenarnya bisa digambarkan dengan gambaran ekosistem ini. Jadi dengan adanya fintech, adanya platform fintech itu ada menjadikan solusi mempertemukan secara langsung antara lender dengan borrower, antara pihak surplus dengan pihak defisit. Yang mana hal ini tidak bisa terjadi sebelumnya. Yang mana sebelumnya dalam model keuangan yang lama atau keuangan yang mainstream ini pertemuan antara lender dan borrower ini terjadi yaitu dengan interaksi yang difasilitasi oleh lembaga intermediary yaitu perbankan. Nah, sehingga dengan adanya teknologi informasi memungkinkan lender ini bertemu dengan borrower secara langsung. Nah, sehingga akhirnya mengembangkan ekosistem yang lainnya seperti ada model payment, kemudian ada lembaga pengelolaan resikonya, ada regulator juga perlu mengembangkan regulasi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya teknologi informasi yang dalam bentuk platform fintech ini akhirnya memberi eh, alternatif yaitu interaksi antara pemberi dana dengan penerima dana, di mana pemberi dana itu bisa berupa badan hukum, bisa juga perseorangan, begitu juga penerima dana bisa berupa badan hukum dan juga perorangan. Dan yang menarik dalam konteks ini dengan teknologi informasi itu memperluas jangkauan dan juga memperluas ranahnya. Jadi penyelenggaraan pendanaan tidak hanya untuk masyarakat atau untuk industri yang bankable, tapi juga bisa masuk ke industri dan masyarakat yang unbankable. Ini gambaran perkembangan fintech di Indonesia. Kalau kita lihat total aset dari fintech di Indonesia sekitar 7,4 triliun, di mana didominasi 90%-an yaitu dalam platform yang berjalan secara konvensional, kemudian ada sekitar 1 atau 2% yaitu dengan menyelenggarakan fintech dengan konteks syariah. Kemudian dari sisi pendanaannya, akumulasi pendanaan sudah mencapai angka 677 triliun.
Kemudian dari sisi pengguna, jumlah rekening pengguna baik itu lender maupun borrower di sini mencapai 120 juta rekening pengguna. Kemudian dari sisi platform fintech yang berizin dari OJK saat ini ada tahun 2023 akhir, yaitu ada 101 platform, di mana 7 platform berjalan dengan sistem syariah. Nah, kalau kita coba komparasikan fintech syariah di Indonesia, kalau kita bandingkan dengan mungkin dengan industri keuangan non bank lainnya, kalau kita lihat di sini memang dari sisi perkembangan baik itu aset kemudian market share itu masih sangat kecil sekali, apalagi kalau kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan pembiayaan syariah di sini masih cukup mendominasi. Kemudian industri peer to peer lending fintech syariah masih menjadi industri yang secara aset kemudian secara perkembangan cukup rendah. Nah, di sini kalau kita bisa lihat lebih detail yaitu perkembangan perusahaan peer-to-peer lending syariah di Indonesia. Dari sisi aset, 3 tahun terakhir terjadi peningkatan. Kemudian dari sisi pembiayaan peer-to-peer lending juga peer-to-peer lending syariah juga mengalami peningkatan. Kemudian ada sedikit penurunan di tahun 2023. Mungkin itu sekilas overview memberikan gambaran perkembangan terkait dinamika digital banking dan juga financial teknologi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.